Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mbak santri yang kami sayangi, pelajaran kali ini Imriti sampai bab inna wa akhwatuha marfa'atul asma sampai bab inna wa akhwatuha. Seperti pelajaran kemarin telah saya sampaikan bahwa inna ini termasuk amil nawaseh. Jadi inna ini masuk dalam terkib mubtada khobar, sehingga dari susunan mubtada khobar itu dirusak oleh inna yang asalnya dibaca rofa menjadi dibaca nasab sebagai isimnya inna, yang asalnya dibaca rofa menjadi khobarnya mubtada itu dibaca rofa menjadi khobarnya inna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa akhwatuha utawi kikubab mertelake inna wa akhwatuha lan pira-pira dure inna. Tangsibu nasabake apa inna al mubtada ing mubtada. Isman halih dadi isime inna. Wal khabara lan ngrofaake apa inna ing khabare. Tarfa'uhu tegese ngrofaake apa inna ing khabare. Ka inna zaitan tunadur kaya lafat inna zaitan tunadur. Inna zaitan teman sedune Zaid iku tunadurin wong kang anduweni wicara. Wa mislu inna lan iku madani inna fil amal anna utawi anna laita lan laita fil amali ing dalem amali. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono inna ka anna utawi ka anna lakinna lan lakinna la alla lan la alla. Wa akadu lan padha ngukuhake sapa ulama wong Arab al makna ing makna dikukuhno bi inna kelawan inna anna lan anna. Walaita utawi laita iku min alfaziman setengah saking pira-pira lafate wong tamanna kang ngarep-ngarep sapa man. Ka anna utawi ka anna iku litasbihi krana tuduh nyerupaake fil muhaki ing dalam perkara kang den critakake. Wastakmalu lan gunakake sapa wong Arab ulama lakinna ing lakinna istidroki ing dalam istidrok. Walit taroji lan krana tuduh makna taroji ngarep-ngarep perkara kang gampang tumibane. Wa tawakku'i lan tawakkuk yo ngarep-ngarep tumibane perkara la Allah utawi la Allah. Kakolihim kaya pengucape wong Arab la alla mahbubi wasol, maknane la alla mahbubi menawa kekasih ingsun iku wasola tumeka sapa mahbubi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti keterangan saya tadi bahwa inna atau inna wa akhwatuha bab ini termasuk golongannya marfu'atul asma. Inna itu menasabkan pada mubtada kemudian menjadi isimnya inna serta merofakkan pada khobar yang asalnya khobarnya mubtada kemudian menjadi khobarnya inna. Contohnya inna zaitan dzunadhur. Sebelum kemasukan inna itu asalnya lafaz zaitun dzunadhurin. Zaitun dzunadhurin kemudian dimasuki inna menjadi inna zaitan dzunadhur. Zaitan itu dibaca nasab menjadi isimnya inna yang asalnya mubtada dibaca rofa. Dzunadhur itu dibaca rofa menjadi khobarnya inna yang asalnya dibaca rofa menjadi khobarnya mubtada. Makanya termasuk marfu'atul asma adalah khobarnya inna, karena pengamalannya inna itu menasabkan pada mubtada, menasabkan pada isimnya yang asalnya mubtada dan merofakkan pada khobarnya yang asalnya khobarnya mubtada. Kemudian lafat-lafat yang beramal seperti inna adalah anna laita ka anna lakinna dan la'ala. Dari lafat-lafat dari beberapa inna atau dari inna dan saudaranya ini punya makna tersendiri.
Wa akadul makna bi inna anna. Ulama atau ahli orang Arab itu menguatkan hukum di hadapan mukhatab, baik tetapnya hukum atau tidaknya hukum itu dengan menggunakan inna dan anna. Artinya kalimat yang dimasuki inna atau anna itu harus disampaikan kepada mukhatab yang ingkar. Paling tidak itu ragu akan ketetapan hukum. Sehingga mukhatab yang ingkar setelah diberi inna itu akan menjadi tasrim. Contoh, inna zaidan qaimun itu disampaikan pada mukhatab yang asalnya tidak percaya. Zaidun qaimun, mosok Zaid kok ngadeg. Iku biasanya lek ning pondok ngadeg iku krana ndak apal. Lek ndak apal ditakzir, takzirane ngadeg 1 kisah 1,5 jam pelajaran. Nah, iki diomongi Mang Zaid ngadeg. Mosok Zaid kok ngadeg? Wong biasane apal. Lah itu berarti ingkar mukhatabnya. Akhirnya diucapkan inna zaidan qaimun, sungguh Zaid itu berdiri. Sungguh Zaid itu berdiri. Berarti inna ini untuk menguatkan hukum, artinya untuk menguatkan ketetapan hukum berdirinya si Zaid yang asalnya mukhatabnya itu ingkar, tidak percaya kalau Zaid itu berdiri. Terus kemudian dikuatkan hukum berdiri itu dengan menggunakan inna. Atau salab, artinya itu bukan ketetapan hukum, tapi hilangnya hukum dari mahkum bih, dari mahkum alaih. Contoh, inna amron laisa biqaimin. Asale Umar iku ora ngadeg. Amrun laisa biqaimin. Umar ki ora ngadeg. Mosok Umar ora tau apal kok. Mambeng yo ora ngapalne kok ora ngadeg, ora percaya. Akhirnya si mutakalim ngomong inna amrun laisa biqaimin, sungguh Ammar itu tidak berdiri. Umar itu tidak berdiri. Itu disampaikan kepada mukhatab yang ingkar. Jadi untuk menguatkan hukum tidak berdirinya si Umar. Ini makna atau fungsi faedah daripada inna dan anna. Walaita min afadiman tamanna. Kemudian laita maknanya adalah termasuk tamani. Tamani itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. Contoh, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal musyibun. Ala laitas ala eling-eling. Laitas syababa menawa sifat anom iku ya'udu bali apa syabab yauman ing dalem iki dina. Fa ukhbirahu mongko sebabe yen to nyeritani sapa ingsun ing sabab bima klan perkara faala kang agawe ing ma sapa al musyibu wong kang uwanen. Wong tuwa rambuté wis putih terus ngarep-ngarep ngene iki aku kok enom neh. Ngene iki aku kok enom neh. Apa ya iso? Wong wis tuwa kok balik enom neh. Dadi mengharapkan pengen ngene iki aku nom neh. Wong wis tuwa, rambutnya wis putih, mengharapkan nom neh. Apa ya iso? Ndak mungkin terjadi. Atau sulit terjadi. Contohnya laitali kintoron min dzahab fa saddaqo fa asaddaqahu. Saddaqa. Tasaddaq ya tasafa asaddaqahu. Laitali menawa-menawa iku duwe ingsun kintoron ana sak gedung sak kintor minadzabi saking emas fa asaddaqahu mongko sebabe yen ta sedekah sapa ingsun ing kintor. Ngene iki aku duwe emas sak gudang ngono tak sedekahne. Wong yang melarat ra gelem nyambut gawe. Kok ngarep-ngarep duwe emas sak gudang kok ngendi dialane? Ya iso terjadi. Ya mbok menawa kaya ceritane ikan gabus ngono ki lek tenanan. Dibeleki nenek arek ikan gabus akhire njaluk apa jenenge emas ning gone Gusti, tanggane anyel dibeleki basane dadi emas tenanan. Ya terjadi tapi ya sulit seperti itu. Itu maknanya laita.
Laita itu tamani, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sulit terjadi. Ka'ana li tasbih fil muhaki, kalau ka'ana untuk tasbih, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sesuatu yang lemah, yang kurang disamakan dengan sesuatu yang sempurna. Contohnya ka'anna zaitun, ka'anna zaitan asadun. Mazah itu jan kaya macan tenan. Ing dalem kendele. Oh, nalika perang koyok-koyok Zaid iki jan macan lho. Jadi Zaid iku mau dipadakno karo macan. Jadi dipadakno karo macan. Artinya apa? Kendele Zaid dipadakno karo kendele macan. Yes. Kemudian lakinna istidroki. Kemudian kalau lakinna itu fungsinya untuk istidrok. Istidrok itu mendatangkan kalam untuk menghilangkan sesuatu yang dianggap ada atau menetapkan sesuatu yang dianggap tidak ada. Jadi mendatangkan kalam dengan tujuan untuk menghilangkan sesuatu yang dianggap ada. Contoh, Zaidun sujaun. Zaidun utawi Zaid iku sujaun kendel. Lakinnau tetapi ini Zaid iku bakhilun nyedit medit. Zaid ki kendel cuma dia pelit. Anggapane ini lho. Lakinnahu bakhilun. Bakhil iku menghilangkan sesuatu yang dianggap ada. Zaid ki kendel. Wong iki lek kendel berarti loman. Enggak. Anggapan loman itu loh, itu dihilangkan. Jadi lafadz bakhilun itu didatangkan untuk menghilangkan tetapnya anggapan tetapnya sifat loman pada Zaid krono Zaid ki kendel. Itu namanya istidrok. Contohnya malih Zaidun jaban lakinna karimun. Zaidun utawi Zaid iku jabanun jereh. Lakinna tapi Zaid iku karimun mulya. Zaid ku jeng jereh. Cuma dhek iki mulya. Cuma dhek iki mulya. Lah, Zaid iki jereh. Anggapane wong jenenge jereh iku mang yo elek, tapi ndak. Jadi menetapkan sesuatu yang dianggap tidak ada. Netepno sifat mulya ning gone Zaid sing anggapane wong iku mang enggak mulya. Itu fungsi atau faedah daripada lakinna. Kemudian taroji. La'alla itu fungsinya itu adalah taroji. Taroji itu artinya mengharapkan sesuatu yang mudah, yang gampang hasilnya. Contohnya la'alla mabusi wasol. Berarti telepon, ngono, terus dia ngarep-ngarep ya menawa-menawa ngene dikasihku teko. Harapannya sangat bisa diharapkan akan kedatangan di si kekasih. Makanya dikatakan taroji itu adalah mengharapkan sesuatu yang gampang terjadi. Atau tawakuk. Tawakuk itu khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh la'alla zaitan halikun. Sanu Zaid ku gek mati. Sanu Zaid ku gek mati lek cara Jawane ngono kuwi. Indonesiane mbuh piye kuwi bahasane iki. La Allah zaitan menawa Zaid iku galikun rusak, mati. Jadi kan khawatir akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Itu menggunakan la'al. Kakak kolim la'ala mahbubi wasol. Pun yang perlu diingat bahwa khobarnya inna wa akhawatuha itu tidak boleh mendahului pada inna wa akhawatuha. Contoh, inna zaitan qaimun, qaimun inna zaitan itu tidak diperbolehkan. Terus kemudian berada di tengah-tengah antara inna dan isimnya itu juga tidak diperbolehkan kecuali kalau memang berupa dzarab jar majrur. Kalau berupa dzarab jar majrur maka diperbolehkan. Contoh inna lataina angkala. Yuk. Inna lataina angkala. Kalau seperti ini maka diperbolehkan.
Kesimpulan bahwa termasuk marfu'atul asma adalah khobarnya inna. Inna itu saudaranya ada anna, laita, ka'anna, lakina, dan la'al. Untuk inna anna, faidah maknanya adalah taukid, menguatkan hukum. Karena mengukuhkan muakan hukum, maka ini disampaikan kepada mukhatab yang ingkar. Kalau laita itu untuk tamani. Tamani itu apa? Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sulit terjadi. Kalau ka'anna untuk tasbih, menyamakan sesuatu yang kurang dengan sesuatu yang lebih kuat. Kalau lakinna untuk istidrok. Istidrok itu maksudnya mendatangkan kalam untuk menghilangkan prasangka akan tetapnya atau tidak tetapnya sesuatu. Yang terakhir la'alla fungsinya adalah taroji dan tawako. Kalau taroji itu mengharapkan sesuatu yang gampang terjadi. Kalau tawako itu khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Demikian pelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.